Shalom dan selamat hari Minggu teman-teman. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah online pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk beribadah dan datang dalam hadiratnya yang kudus. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah walau kami beribadah sendiri-sendiri dari rumah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat satu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Teristimewa hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mau memberkati kami, membuka hati kami, sehingga apa yang kami dengar Tuhan boleh kami simpan dalam hati kami, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab 1 Raja-Raja 10 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Ya, nanti kita akan baca sama-sama ya. Nah, pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Adik Ella. Saya persilahkan Adik Ella untuk membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai dengan 13. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelahnya ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini berjudul tentang kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ya, kunjungan Ratu Negeri Sheba. Nah, cerita hari ini masih bercerita tentang Raja Salomo. Nah, adik-adik, Raja Salomo merupakan raja ketiga dari bangsa Israel. Nah, pemilihannya itu tidak sama
dengan Raja Israel yang terdahulu. Adik-adik tahu enggak siapa Raja Israel yang terdahulu? Ya, Raja Daud dan Raja Saul ya. Raja Daud dan Raja Saul ini dia menjadi raja karena dia dipilih oleh Allah. Sedangkan Salomo diangkat jadi raja karena berdasarkan atas keturunan. Ya adik-adik ya. Nah, Salomo memimpin pemerintahan bangsa Israel dengan dasar yang kuat. Ketika Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, adik-adik, Allah mengaruniakan Salomo hati yang penuh hikmat, pengertian, kekayaan, dan kemuliaan. Di mana Salomo menunjukkan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara-perkara di tengah rakyatnya. Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Kadian bercerita ya, begitu bijaksananya Salomo untuk memutuskan segala perkara-perkara yang ada di bangsa Israel. Nah, Allah mengaruniakan kelimpahan dan kedamaian di seluruh kerajaan Israel, seperti yang telah dijanjikan Tuhan kepada Salomo. Itu kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja 9 ayatnya yang ke-10 sampai 28. Nah, dalam pembacaan kita ada seorang ratu dari Sheba, nah yang dikenal dengan nama Sabea. Nah, negeri Sheba ini dia terletak di sebelah selatan Arabia, yaitu di negeri Yaman. Nah, ratu ini ternyata mendengar kebijaksanaan, kemakmuran, dan kemegahan Salomo. Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Ratu Sheba sengaja ke Yerusalem karena dia ingin membuktikan kehebatan Raja Salomo. Jadi Ratu Sheba ini dia ingin membuktikan kehebatan Raja Salomo karena ia sudah mendengar bagaimana kebijaksanaan, kemudian kemakmuran yang dimiliki Raja Salomo. Nah, adik-adik, Ratu Sheba datang dengan pertanyaan yang sulit untuk menguji hikmat Salomo. Namun, dalam ayatnya yang ketiga dari pembacaan kita, di mana Salomo dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Ratu Sheba ya. Jadi Salomo dalam ayat pembacaan ayatnya yang kita ketiga, Salomo dapat menjawab semua apa yang diajukan pertanyaan pada Ratu Sheba. Nah, kalau kita membaca ayat keempat sampai ke-9, di mana Ratu Sheba akhirnya percaya karena dia melihat ya langsung. Jadi dia percaya, dia yakin akan hal hikmat dan kemakmuran Salomo. Nah, Ratu negeri Sheba ini dia menyadari bahwa apa yang dimiliki oleh Salomo itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi Ratu Sheba ini yakin bahwa Tuhan berkenan atas Salomo dan sangat mengasihi bangsa Israel. Nah, adik-adik, banyak ya
orang yang sukses, mengalami kesuksesan, tapi dengan kesuksesan kadang-kadang kita lupa kepada hal-hal yang telah berpengaruh besar kepada kesuksesan kita. Nah, dalam cerita kita ini, pengakuan Ratu Negeri Sheba mengisyaratkan kepada kita akan peran Allah Israel yang telah membuat Raja Salomo sukses dan terkenal. Ratu Sheba ini meyakinkan hikmat Allah yang menyertai Salomo dalam memimpin kerajaannya. Bagi Ratu Sheba, bahwa ketenaran dan kesuksesan yang dialami Raja Salomo hanya dapat terjadi karena pekerjaan Allah. Jadi, adik-adik, apakah kita mengakui bahwa Tuhan yang memberi semua kesuksesan dan kebahagiaan yang kita alami? Ya, sungguh benar ya bahwa pengakuan Ratu Negeri Sheba bahwa Tuhan yang membuat Salomo terkenal. Jadi kita patut dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membuat masa depan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan membuat masa depan kita penuh kesuksesan dan kebahagiaan. Tapi dengan satu syarat, bahwa kita harus selalu menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Adik-adik masih ingat enggak ceritanya kakak waktu 2 minggu yang lalu? Apa itu hikmat? Kalau adik-adik ingat, ya, hikmat adalah kemampuan untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, serta kita dapat memilih dan memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hikmat itu merupakan kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, kemudian kita dapat memilih dan kita dapat memutuskan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hikmat itu membuat seorang pandai, cerdas, dan adil. Adik-adik, kita harus berlaku benar, penuh hikmat, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dengan begitu, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati sehingga kita akan mengalami keberhasilan dan juga dapat kelimpahan dari Tuhan. Demikianlah cerita firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam, kita akan buka sama-sama dan kita akan baca ayat hafalan kita 1 Raja-Raja 10 ayatnya ke-9a. Jadi 1 Raja-Raja 10 ayatnya ke-9a. Kita akan baca sama-sama. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Jadi ayat hafalan kita hari ini, ya adik-adik hafal ya, dalam 1 Raja-Raja 10 ayatnya yang ke-9a. Kemudian kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang minggu lalu. Ya, ayat hafalan minggu lalu terdapat di dalam, adik-adik sudah tahu? Sudah hafal? Sama-sama kita akan hafal ya. 1
Raja-Raja 3 ayat 28a. Berbunyi demikian. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, itu ayat hafalan kita yang minggu lalu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman yang telah kita dengar, mari kita mengangkat satu pujian, Pekerja Kristus. Mari kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan membawa persembahan. Kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita akan berdoa sama-sama. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami surga, kembali kami naikkan syukur kepada-Mu buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini yang boleh berlangsung dengan baik. Adik-adik kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian mereka, dan juga teristimewa Tuhan, kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman. Biarlah firman-Mu hari ini
menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap perkara-perkara yang kami alami Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga buat adik-adik kami dalam kehidupan mereka Tuhan, yang saat-saat ini Tuhan memberkati kehidupan adik-adik kami dalam menghadapi wabah COVID ini, yang adik-adik kami tidak begitu leluasa untuk melakukan segala sesuatunya Tuhan, untuk beraktivitas. Tapi kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberi kesabaran bagi mereka. Mereka dapat melihat bahwa sesuatu hal yang terjadi saat ini, biarlah mereka selalu semakin dekat dan dekat kepada Tuhan, dan selalu bersandar hanya berpengharapan kepada Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua adik-adik kami Tuhan dalam tugas dan pekerjaan mereka, dan juga memberkati adik-adik kami ketika mereka berulang tahun. Biarlah sukacita yang boleh mereka rasakan dalam kehidupan mereka, dan juga Tuhan mau menjamah adik-adik kami ketika mereka dalam kelemahan tubuh. Memberkati segala makanan dan minuman, obat-obatan Tuhan. Biarlah kesembuhan yang mereka peroleh, dan mereka selalu berharap kepadamu bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang surga, kami juga berdoa buat kakak-kakak guru dan juga pengurus dalam kehidupan mereka masing-masing, memberi kesabaran dan kekuatan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau mengetahui segala perkara atau persoalan yang mereka alami. Biarlah Tuhan senantiasa membukakan jalan bagi mereka semua untuk kehidupan yang mereka jalani Tuhan. Biarlah segala kehidupan yang mereka jalani, mereka selalu berpengharapan bahwa Engkau Allah yang selalu menolong dan membukakan jalan kepada kakak guru dan juga pengurus-pengurus kawan guru Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang dalam menghadapi wabah saat ini. Kami tetap percaya Tuhan tetap membukakan jalan bagi bangsa dan negara kami untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan rakyat Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami. Tuhan tetap memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesabaran bagi kami semua dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa buat persembahan syukur kami Tuhan yang kami sudah boleh berikan. Tuhan memberkati persembahan syukur kami untuk kami pakai dalam pembangunan dan juga pelayanan sekolah. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari bersama-sama menyanyikan Ada Satu Sobatku. Diriku
Demikian ibadah online kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.